Hai, kali ini saya akan berbagi tentang sedikit tips tentang bagaimana cara membuat abstrak kece untuk karya ilmiah, skripsi, dan lain-lain. Kalau misalnya kalian lagi di tahap akhir pembuatan skripsi, kamu diminta untuk membuat abstrak atau pengen ikut conference, seminar, pasti kamu diminta untuk membuat abstrak. Nah, apa itu abstrak? Video ini akan mengupas tentang apa yang harus kamu buat dalam sebuah abstrak. Jadi abstrak itu sebenarnya adalah intisari sebuah tulisan yang dibuat dalam jumlah kata tertentu, atau dengan kata lain dia seperti rangkuman dari sebuah tulisan. Nah, abstrak dia berfungsi memberikan sekilas gambaran tentang keseluruhan tulisan, karena biasanya readers dia tidak memiliki waktu untuk membaca semua skripsi kalian, sehingga mereka cukup membaca dari abstrak aja, karena abstrak kemudian sangat-sangat akan membantu mereka mengetahui keseluruhan isi dari paper kalian apa. Nah, pada dasarnya abstrak itu terdiri dari pendahuluan, metodologi, isi, dan kata kunci. Semakin baik sebuah abstrak, maka semakin menarik sebuah tulisan. Oke. Sebelum kalian bikin abstrak, pastikan kamu membaca guidelines untuk abstrak, karena beda institusi itu akan beda aturan. Jadi biasanya satu kampus dengan kampus yang lain, satu jurnal dengan jurnal yang lain, mereka memiliki aturan yang berbeda-beda. Jadi pastikan kalian baca dulu guidelines-nya supaya tidak salah, atau supaya nggak salah kostum gitu deh. Next, abstrak yang baik itu jangan terlalu panjang. Jadi maksimal 1 halaman. Jangan lebih dari itu, karena jelek sekali kalau misalnya kalian bikin abstrak lebih dari 1 halaman. Bahkan di beberapa publikasi ilmiah internasional itu hanya meminta abstrak itu not more than 100 words. Nggak boleh lebih dari 100 kata. Gimana caranya bisa skripsi kita yang tebel banget itu dibuat menjadi 100 kata? Itu bisa kamu siasati dengan menggunakan gramatikal yang benar, kemudian juga menggunakan kosakata yang sesuai gitu. Oke. Beda paper itu akan punya beda maksimal jumlah kata. Jadi pokoknya teman-teman pastikan selalu baca guideline-nya terlebih dahulu sebelum kamu membuat abstrak supaya nggak salah. Oke. Kalau ngomong tentang abstrak, kita akan mulai dengan membuat judul yang jelas dan menarik. Judul yang kalian buat itu harus bisa merepresentasikan keseluruhan tulisan, dan juga pastikan judulnya itu tidak melebihi dari 15 kata. Kenapa? Karena orang itu akan membaca dari judul, nanti dia akan tahu kira-kira ini paper ngebahas tentang apa. Kalau lebih dari 15 kata, kalian bisa menyiasati dengan cari kosakata yang lebih efektif, atau kamu juga bisa menggunakan tanda baca seperti ini, titik 2, yang dalam bahasa Indonesia bisa berarti yakni, adalah, yaitu, dan sebagainya. Oke, ini salah satu contoh judul yang saya bikin. Representasi budaya Cirebon dalam penggunaan nama diri yakni sebuah kajian antroponimi masyarakat Cirebon. Dari judul ini kita bisa tahu bahwa si paper ini dia akan membahas tentang budaya yang terkandung pada nama yang dipakai oleh masyarakat Cirebon. Dan penelitian ini akan menggunakan antroponimi. Begitu. Oke. Selanjutnya di bagian introductions. Yang kita tulis di bagian introductions itu latar belakang, kemudian ada fenomena yang menarik apa, terus kamu juga tuliskan rumusan masalah, dan jangan lupa terakhir teori apa yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Dan juga jangan kalian lupa untuk mencantumkan teorinya serta tahunnya. Oke, ini contohnya, misalnya ini adalah salah satu paper yang saya presentasikan di Kongres Bahasa Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Republik Indonesia tahun 2018. Oke,
Cirebon dikenal sebagai kota wali dan kota pesantren. Sebagian besar masyarakat Cirebon terdiri dari dua suku, Jawa dan Sunda, dan mereka hidup dalam era globalisasi yang memungkinkan komunikasi terbuka dengan dunia luar. Jadi di awal saya membahas ada yang namanya latar belakang fenomena, ada fenomena menarik, kemudian ada masalah di situ, yakni era globalisasi dan komunikasi antar suku menyebabkan adanya dampak pada bahasa, dan salah satunya tercermin pada penggunaan nama diri. Setelah itu, di sini jangan lupa tuliskan rumusan masalah yang mau kamu cari apa. Penelitian ini bertujuan untuk satu, mengidentifikasi pola penggunaan nama diri, kemudian dua, mendeskripsikan nilai budaya. Setelah kita menuliskan rumusan masalahnya, selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah digunakan teori antroponimi. Di bagian ini adalah teori yang mau kita pakai untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan nomor 2. Jadi jelas banget, di bagian introductions kamu harus bisa menulis ada fenomena menarik apa, kemudian sebutkan teorinya apa, lalu sebutkan rumusan masalahnya apa, lalu teori untuk menjawab rumusan masalah tersebut apa. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Di metode penelitian ini kamu sebutin jenis penelitiannya apa, kualitatif atau kuantitatif, kemudian sumber datanya apa, bagaimana data dijaring, dan bagaimana nanti data akan kalian analisis. Contohnya seperti ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Oke, jenis penelitiannya sudah ada. Penelitian ini melibatkan 120 responden di Kabupaten dan Kota Cirebon dan dipilih secara acak. Jadi, kita ngebahas sumber datanya dari mana. Setelah itu, data dijaring dengan menggunakan teknik angket dan wawancara. Bagaimana data dijaring? Saya sebutkan. Data yang sudah terjaring kemudian dianalisis menggunakan metode etnografi dan mengungkap makna budaya untuk mengungkap makna budaya suatu fenomena. Lalu saya jelaskan bagaimana saya akan menganalisis data. Jadi jelas banget di metode penelitian ini saya menyebutkan 1, 2, 3, 4. Kalian jangan lupa untuk menyebutkan itu juga. Oke. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu sebenarnya dia menjawab rumusan masalah, dan kemudian setelah kamu menganalisis, kamu dapat hasilnya, kamu tulis di sini. Oke. Nah, nanti jelaskan hasil dan pembahasan itu secara garis besar aja, secara bagian utama, karena memang jumlah kosakata dalam abstrak itu sangat-sangat terbatas. Jadi, benar-benar kamu cari ide-ide utamanya saja. Sebagai contoh misalnya, hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat 6 pola nama diri yang digunakan oleh masyarakat Cirebon. Karena tadi di aturan atau di rumusan masalah saya yang pertama, saya akan mencari tentang polanya seperti apa. Nah, maka saya temukan polanya, yaitu pola Arab, Indonesia, Jawa, Sunda, Inggris, dan campuran. Jadi rumusan masalah nomor 1 terjawab. Rumusan masalah yang kedua, hasilnya budaya Islam, Indonesia, Jawa, Sunda, dan modern di Cirebon tercermin dalam penggunaan nama diri. Dan budaya Islam merupakan dominasi karena pengaruh wali Sunan Gunung Jati dan pesantren di Cirebon. Dari sini kita bisa melihat bahwa rumusan masalah nomor 2 juga terjawab, di mana rumusan masalah nomor 2 yang tadi saya buat, saya ingin mendeskripsikan nilai budaya. Jadi nilai budaya masyarakat Cirebon itu lebih didominasi oleh budaya Islam. Terakhir, elemen terakhir dari abstrak yang kita buat adalah keywords. Selalu ikuti guidelines, baca petunjuk berapa maksimal kata yang boleh dipakai untuk keywords. Karena setiap institusi itu terkadang berbeda-beda. Ada yang meminta not more than 5 keywords, ada yang boleh lebih. Jadi pokoknya kalian selalu pastikan berapa jumlah katanya. Kemudian ikuti juga
guidelines-nya bagaimana penulisannya, apakah harus di italic atau enggak, miring atau enggak, karena itu salah satu aturan juga sih, dan biasanya beda institusi akan beda aturan. Yang selanjutnya, pilih kosakata yang merupakan poin utama yang diteliti. Jadi keywords yang kalian pilih itu merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan paper. Jadi bisa kamu cari dari judul. Si keywords ini dia akan menunjukkan paper kamu secara keseluruhan ngebahas tentang apa. Misalnya seperti punya saya, kata kunci dari paper yang saya buat itu, saya ambil nama diri. Oke, orang akan paham bahwa paper ini membahas tentang nama, penggunaan nama. Kemudian keyword saya yang kedua, masyarakat Cirebon. Orang akan paham, oke, paper ini meneliti masyarakat Cirebon. Kemudian yang ketiga, keywordnya antroponimi. Orang akan paham, oke, pendekatannya adalah antroponimi, antropologi dan linguistik gitu. Dan keyword yang saya bikin hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 kata karena memang diminta 5 kata begitu. So overall buat teman-teman semua, again, kalau misal kalian akan membuat abstrak, maka yang paling utama adalah kamu baca dulu guideline-nya. Setelah kamu baca guideline-nya, kamu bisa membuat abstrak dengan menggunakan elemen-elemen yang saya sebutkan di sini. Pokoknya jangan lupa abstrak kalian harus terdiri dari pendahuluan, metodologi, isi, dan terakhir kata kunci. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Boleh banget kalau misalnya ada pertanyaan atau komen, silakan ditulis. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.